Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama kan kinerja dalam sektor cryptocurrency ya teman-teman ya, seperti Fair and Greed Index ya, indeksnya altcoin serta market cap di sini. Kalau kita lihat satu persatu Fair and Greed Index dia dalam kondisi netral atau greed lah ya. Dia udah masuk ke greed tapi belum masuk ke extreme greed ya, udah lebih dari netral. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk altcoinnya teman-teman, dia berada di area 42. Jadi masih naik turun ya, sampai di rentan tertinggi itu kalau nggak salah di 57. Cuman kali ini naik turun dia sampai 30 ya, 47 turun lagi gitu. Masih naik turun, masih diombang-ambing. Market cap juga sama, masih naik turun teman-teman. Dan kalau kita lihat dari segi indeksnya altcoin, sebenarnya di sini udah cukup positif ya. Sorry, bukan indeksnya altcoin teman-teman, tapi Bitcoin dominance. Nah, sebenarnya di sini udah lumayan cukup positif karena dia udah ada penurunan lagi dari 61 ke area 60,4 ya. Saat ini udah di 60% pas, dan semoga saja dia semakin turun sampai di 55, nanti turun lagi sampai 45 dan seterusnya. Kalau semakin rendah dari Bitcoin dominance, maka di sini peluang untuk kenaikan dari altcoin itu akan terbuka sangat lebar teman-teman, seperti itu. Nah, untuk kesempatan ini karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman, Bang, rekomendasi dong untuk altcoin yang bisa di hold dalam jangka panjang ya. Walaupun di sini nggak ada jaminan 100% bahwasanya altcoin tersebut bisa aman sampai jangka panjangnya, tapi setidaknya ini udah masuk dalam kategori yang cukup aman untuk jangka panjang. Jadi kita langsung gas aja. Nah, jadi di sini ya ada 4 rekomendasi daripada altcoin yang notabene cukup bagus teman-teman di hold untuk jangka panjangnya, selain dari Ethereum dan Bitcoin. Selain dari kedua altcoin tersebut ya, selain Bitcoin sama Ethereum, di sini ada 4 rekomendasi yang mungkin teman-teman bisa disclaimer kembali untuk jangka panjangnya. Nah, dalam dunia kripto dan Ethereum ya, Bitcoin dan Ethereum sering disebut sebagai pilihan utama investasi jangka panjang. Namun selain kedua nama besar tersebut, ada 4 altcoin lain yang menunjukkan fundamental solid dan potensi pertumbuhan kuat di tahun 2025. Nah, yang pertama itu sebenarnya ada Ripple teman-teman. Jadi masing-masing itu menawarkan daya tarik berbeda, mulai dari regulasi yang lebih jelas, teknologi unggulan hingga dukungan korporasi besar. Nah, jadi di sini kan pertama ada XRP. SRP ini ya kini mendapatkan kepastian hukum Amerika Serikat setelah SEC menarik bandingnya pada Maret 2025. Menetapkan bahwa SRP yang diperdagangkan di bursa publik bukanlah sekuritas. Keputusan ini telah memicu meningkatnya kepercayaan dari institusi besar dan mempercepat integrasi XRP ke dalam produk keuangan tradisional seperti ETF. Ripple tengah memperluas kemitraan global dan aktivitas on-chain meningkatkan dengan pasokan yang terbatas, memberi dasar yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang untuk investor yang mencari keseimbangan antara stabilitas dan potensi upside ya, atau offset. XRP menjadi pilihan yang cukup menarik. Apalagi XRP di sini ya teman-teman ya. Yang perlu kalian ketahui kan, mungkin sebagian orang udah ada yang tahu tapi sebagian belum ada yang tahu ya. Itu XRP itu menerapkan adanya mekanisme burning dari setiap transaksi yang terjadi di XRP Ledger ya. Walaupun kecil banget teman-teman, tapi setidaknya di situ bisa membantu pengurangan supply di jangka panjangnya, juga cukup membantu gitu teman-teman ya. Nah, yang berikutnya itu ada hyperliquid teman-teman ya. Hyperliquid ini adalah salah satu revolusi trading kripto dengan menawarkan merchant engine derivatif perpetual yang segera dan berbasis on-chain. Dibangun di atas layer 1, UDI yang dikhususkan untuk trading Hive mampu melakukan settlement ya dalam hitungan detik dan tetap menjaga transparansi serta self custody. Nah, fitur unggulan untuk para trader yang cukup serius. Token Hive sendiri tidak hanya menjadi alat governance tetapi juga mendapatkan profesi fee trading dan mode deflasi dengan membakar supply 25% per tahun. Dengan market cap pasar yang relatif rendah, umumnya
volume trading dan revolusi besar hype sedang dalam radar para analis sebagai kripto potensi yang bisa jadi berikutnya terbang jauh teman-teman ya. Yang ketiga itu ada Habar teman-teman ya, salah satu altcoin yang cukup menarik menggunakan teknologi Hashgraph. Bukan blockchain tradisional, memungkinkan ribuan transaksi per detik dengan biaya hampir nol dan kecepatan tinggi. Ideal untuk tokenisasi dengan micropayment. Teknologi ini telah digandeng sejumlah perusahaan besar seperti IBM, Google, Dell, dan lainnya untuk aplikasi enterprise nyatanya teman-teman ya. Nah, untuk Habar sendiri memang cukup bagus teman-teman untuk jangka panjangnya. Meski cenderung lebih murah dibandingkan altcoin lain, Habar memiliki potensi upside besar karena adopsi semakin luas dan supply yang terbatas. Beberapa analis memproyeksikan Habar bisa meroket hingga berkali lipat pada tahun 2026, menjadikannya pilihan kripto murah berfundamental yang cukup kuat teman-teman ya. Nah, yang terakhir itu ada Cardano, teman-teman. Cardano ini adalah salah satu altcoin yang cukup bagus, di mana Cardano menonjol dengan pendekatan ilmiah dan akademik menggunakan protokol Ouroboros ya atau POS yang hemat energi dan sistem tata kelola transparan. Nah, inovatif seperti Hydra untuk skabilitas dan sidechain terus dikembangkan dalam roadmap inti sejak era Baso dan Voltaire, teman-teman ya. Nah, ekosistem Cardano juga berkembang pesat disertai DeFi ya, sektor DeFi, NFT, identitas digital dan aplikasi sosial seperti di Ethiopia ya, dan platform seperti Miniswap dan Indigo. Dengan adopsi institusi dan semakin dekatnya kejelasan regulasi ETF, Cardano berpeluang mencapai target harga serius menjelang akhir tahun 2026. Kalau kita mengacu pada tahun 2026, kita udah masuk ke dalam fase crypto winter. Tapi walaupun masuk ke dalam fase crypto winter, itu tetap akan ada teman-teman yang namanya satu atau dua altcoin yang ngelawan arus. Biasanya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semua ya, ini adalah beberapa altcoin. Sebenarnya masih banyak juga ya rekomendasi yang cukup bagus untuk jangka panjangnya dari sektor altcoin ya. Tapi kita ambil 4 dulu. Nice, mungkin kita akan tambahin lagi gitu teman-teman. Karena masih banyak juga untuk jangka panjang yang cukup bagus dengan price under $1 ada, di atas $1 ya. Under $10 juga banyak teman-teman ya. Makanya di sini kita bahas step by stepnya satu persatu aja. Nanti nice kalau memang banyak peminatnya, kita akan tambahkan lagi untuk beberapa altcoin yang mungkin bisa kalian disclaimerkan kembali untuk di hold jangka panjang. Ya siapa tahu mau dijadikan tabungan di masa depan kan, kita nggak tahu nih teman-teman, bagi yang masih jomblo gitu kan. Nanti kalian udah punya altcoin sekitar 2-3 tahun ke depan mungkin mau ya udah nemu pasangan mau nikah kan, iseng-iseng buka wallet kalian ternyata saldonya udah mantap jiwa gitu kan. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.